Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Pada kesempatan kali ini, saya Fadia Salwa dengan MPM 202143502657, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi untuk mendiagnosis penyakit diare pada bayi menggunakan metode forward chaining. Sebuah inovasi yang akan saya kembangkan untuk membantu diagnosa dini penyakit diare pada bayi. Pertama, untuk mengakses database, kita perlu membuka exam, lalu mengaktifkan Apache dan MySQL dengan mengklik tombol Start. Setelah kedua layanan tersebut berjalan, kita dapat mengakses localhost untuk masuk ke dalam database. Untuk memulai, di sini terlihat tampilan halaman login aplikasi. Pengguna harus memasukkan username dan password yang sudah terdaftar agar dapat masuk ke dalam sistem. Terdapat juga pilihan register bagi pengguna baru yang ingin membuat akun. Setelah berhasil login, pengguna dengan peran admin akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Di sini terdapat 6 modul utama, yaitu data pasien, data gejala, data penyakit, konsultasi, data gejala setiap penyakit, dan hasil diagnosa. Data pasien ini untuk mengelola informasi data diri pasien, data gejala untuk mengelola daftar gejala-gejala yang terkait dengan penyakit, data penyakit untuk mengelola informasi detail tentang berbagai jenis penyakit. Konsultasi, modul ini akan menjadi tempat pencatatan proses konsultasi. Data gejala setiap penyakit ini untuk menghubungkan gejala-gejala dengan penyakit tertentu. Dan terakhir, hasil diagnosa untuk melihat hasil-hasil diagnosa yang telah dilakukan. Lalu masuk ke data pasien. Di bagian kiri terdapat formulir untuk tambah data pasien. Pengguna dapat mengisi informasi seperti nama pasien, email, riwayat penyakit, dan nomor HP. Setelah data lengkap, tombol simpan digunakan untuk menambah pasien baru ke dalam database. Di bagian sebelah kanan terdapat daftar pasien yang berupa tabel menampilkan seluruh data pasien yang telah terdaftar, meliputi nomor urut, nama, email, riwayat penyakit, dan nomor HP. Setiap data memiliki opsi ubah dan hapus untuk memudahkan admin dalam mengelola data. Terdapat juga tombol cetak PDF yang memungkinkan admin mencetak daftar pasien dalam bentuk laporan. Lalu kita masuk ke modul data gejala. Modul data gejala memungkinkan admin mengelola daftar gejala yang bisa terkait dengan berbagai penyakit. Di bagian kiri terdapat formulir tambah data gejala yang digunakan untuk menambah gejala baru dengan memasukkan kode gejala dan nama gejala. Hal ini penting sebagai dasar data dalam proses diagnosa. Lalu di sebelah kanan terlihat daftar gejala yang menampilkan semua gejala yang telah terdaftar lengkap dengan kode dan nama. Setiap gejala juga memiliki pilihan ubah dan hapus untuk pengelolanya. Selain itu, terdapat tombol cetak PDF untuk cetak daftar gejala tersebut. Selanjutnya kita akan melihat modul data penyakit. Seperti modul sebelumnya, di bagian kiri terdapat formulir tambah data penyakit. Di sini pengguna dapat menambahkan informasi detail tentang penyakit seperti kode penyakit, nama penyakit, penyebab, dan penyembuh. Di sebelah kanan terdapat daftar penyakit yang berupa tabel menampilkan data penyakit yang sudah dimasukkan. Tabel ini menampilkan kode, nama penyakit, penyebab, dan penyembuh. Seperti modul data pasien, terdapat tombol cetak PDF untuk menghasilkan laporan daftar penyakit.
Selanjutnya, modul konsultasi. Modul konsultasi pasien adalah titik awal dari proses diagnosa. Di sini, kita akan melihat daftar pasien yang telah terdaftar. Jika seorang pasien ingin melakukan konsultasi, admin atau tenaga medis dapat mengklik tombol mulai konsultasi di samping nama pasien tersebut. Tombol mulai konsultasi ini akan membawa pengguna ke halaman di mana mereka dapat memasukkan gejala yang dialami oleh pasien. Ini merupakan langkah interaktif yang akan mengumpulkan data untuk proses diagnosa. Setelah gejala dan penyakit telah terdaftar, modul data gejala setiap penyakit bertindak sebagai penghubung di antara keduanya. Modul ini merupakan inti dari sistem diagnosa berbasis aturan atau sistem pakar. Di sini kita dapat melihat daftar penyakit yang sama, seperti dengan tambah informasi mengenai gejala-gejala yang terkait dengan penyakit tersebut. Sebagai contoh, untuk penyakit diare akut, terdapat 3 gejala yang terkait, yaitu fase cair, frekuensi buang air besar meningkat, dan demam. Informasi ini sangat penting dalam proses konsultasi dan penentuan diagnosa. Kolom aksi dengan tombol ubah memungkinkan akan membawa kita ke halaman di mana kita bisa memilih dan menghubungkan gejala-gejala spesifik untuk melihat penyakit. Dan jika semua data yang telah dikumpulkan akan ditampilkan ke dalam modul hasil diagnosa. Halaman ini menunjukkan hasil diagnosa penyakit yang telah dilakukan. Tabel ini berisi informasi penting seperti nomor urut, nama pasien, nomor HP, hasil diagnosa, persentase, riwayat, dan keterangan. Di bagian atas terdapat tombol konsultasi baru yang digunakan untuk memulai proses konsultasi kembali dari awal, serta tombol laporan data konsultasi yang memungkinkan pembuatan laporan dari seluruh riwayat konsultasi dan hasil diagnosa. Demikianlah demo aplikasi berbasis web yang telah saya kembangkan, hasil dari penelitian tugas akhir saya. Saya harap demo ini telah memberikan gambaran yang jelas mengenai diagnosis penyakit diare pada bayi menggunakan metode Forward Signing ini, serta bagaimana aplikasi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengelola data medis, meningkatkan efisiensi pencatatan, dan mendukung proses diagnosa. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak atau Ibu dosen penguji, serta semua yang telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.